Halo semuanya, aku Fajar Renus kebetulan sebagai Andre dan aku Olivia Jackson berperan sebagai Gina, bos. Baru ya? Rinjat, Natasha di Istighfar, tobat. ada kesulitan tuh. Sebenarnya dua-duanya sih awalnya tuh tegas, tapi lama-lama ceritanya itu bisa kayak ada storyline yang membuat akhirnya tuh main juga gitu ya. Tahu nggak ya dia? Kalau dia episode 1 sih belum tahu, tapi tidak menutup kemungkinan dia episode selanjutnya itu bisa terkuak ya. Gitu. Tadi seperti katakan syutingnya sehat, Iya, aku happy banget nih syuting series ini karena konten banget, misalkan malah di luar ekspektasi ya, harusnya 30 lebih hari tapi malah maju ya. Jadi jarang banget sih syuting itu kan terkenal, caranya terus, tapi syuting malah bisa lebih cepat selesai. Cuman kadang juga kembali yang sore pulang malam Semua deh. karena beberapa adegan yang dibutuhin buat kita ambil malam-malam. Tapi ya dari sendiri kita pun ya Mas Gun sendiri emang orangnya ini sih cepat dan dia kayak udah tahu banget apa yang dia inginkan, jadi membuat kita juga pemain lebih menyenangkan ya. Tapi banget kerja sama Mas Gun dari ini happy banget. Tapi pada keseluruhan untuk menghadapi cuaca ini untuk mengatasinya gimana tinggalin? Kebetulan kita syuting kan 2023 bulan Oktober ya. Juni. Itu lagi panas-panasnya kan Jakarta kan, dan kita mau syuting itu di Jakarta Utara, jadi pasti kita pakai lotion dan lain-lain ya. Olive ini project kamu bukan sih terakhir main 2020 ya? Iya sih, waktu sama COVID aku emang nggak memberanikan diri setelah COVID ini series pertama. Rasanya apa Olive maksudnya kembali main di depan, masih ada grogi atau gimana nih kamu? Grogi sih ada sih, sedikit nafas pastinya ada ya, namanya sesuatu yang menantang tuh pasti kayak ada nafasnya juga. Tapi karena ceritanya emang setiap scene dibaca tuh unik dan kayak bikin aku penasaran next apa, pengen banget bisa terlibat untuk dalam cerita yang unexpected dan bagus. Bisa cerita nggak sih atau sama kalian bertiga dinamikanya kalau di tempat syuting tuh kayak gimana? Ini kan seumuran ya. Seumuran. Kita beda-beda umur ya. Iya, kebetulan aku sama Fadi seumuran tapi Emir enggak. Jadi sebenarnya umur aku tuh masih 19 tahun. Karena kita ada artikel yang bilang aku 25, sebenarnya aku 19 tahun. Jadi yang lucunya pas dari awal kita reading, dia ini paling anak bawang karena masih muda, sama Z juga sih, sama maksudnya mereka baru sama-sama masih muda, cuma karena paling sering nih kita ketemu bertiga. Tapi lama-kelamaan kayak dia terbawa kita kayaknya. Jadi lebih dewasa ya kamu ya. Kan kita jadi muda. Kalau Winona mungkin ini kan bermain di komedi horor ya. Ya. Nah ini kesulitannya seperti apa mungkin? Mungkin bagi aku ini tantangan ya, karena ini adalah series pertama aku keluar dari zona yang nyaman yang biasanya romance, komedi, terus yang anak SMA, terus tiba-tiba jadi cewek yang udah di perusahaan, terus juga wanita karir yang punya kemampuan khusus. Jadinya aku ngerasa ini tantangan dan semoga aja penonton juga bisa merasakan sesuatu yang berbeda dan baru lagi. Kamu sama sekali nggak riset ya, Wilo? Dingin kan, kamu sendiri ke bawah nggak sih pas udah off cam terus kayak masih ke bawah terus sampai dia tuh balik ke Wilona nih gitu? Enggak sih, belum pernah kayak gitu ya kayaknya. Kayaknya walaupun aku di karakternya jutek, tapi di kehidupan nyata aku nggak jutek ya kan?
Iya kan? Ya kan nggak sih dia? Ya kan? Baik enggak kok, Willow baik kok. Kalau ada kamera Willow baik. Ada. Kamera gimana nih? Enggak. Willow selalu baik, makanya itu mungkin challenge bagi Willow juga ya, which is that karena karakternya Pijang itu benar-benar opposite Willow. Sebenarnya challenge itu menurut aku syuting sama Ember. Kenapa itu? Karena bercanda mulu. Iya, karena aku harus jutek, harus yang kayak selalu dingin mukanya. Dan Ember tuh orangnya gampang banget ketawa dan mukanya selalu lucu. Jadi aku kayak lagi mau serius dia, aku jadi kayak gitu loh, lumayan sulit ya, tapi Enjoyable lah. seru. Nah, risetnya seperti Kalau nanti Fiona pada saat mau take terus Fiona harus Pernah ya kamu dengar? alhamdulillah enggak sih. Kan ya? Alhamdulillah banyak kali ya. Banyak banget. Karena kita semua ketawa. Serius gitu. Kak, risetnya seperti apa mungkin karakternya Kak Willow sendiri? Apa? Risetnya seperti apa? Ya, kayak tadi aku udah jawab ya, sebenarnya kalau yang di judul Happy Birthday ini aku nggak banyak referensi dari film atau series yang biasanya mungkin di luar sana. Jadi aku memang bener-bener pure hasil discuss dari tim penulis, penyutradaraan, dan juga ngobrol, dapat input dari pemain-pemain lain saat reading. Selebihnya ya aku ciptakan berdasarkan imajinasi aku sendiri, aku mau bergerak seperti apa dan berekspresi seperti apa. Tapi juteknya Wino tuh gimana sih? Maksudnya kan kadang kamu pengen ketawa tapi acting harus jutek, harus bete gitu. Maksudnya cara balikin moodnya gitu gimana Wino? Jadi yang ya itulah uniknya syuting kan, di behind the scene-nya kita bisa ketawa-ketawa, bisa saling bercanda, tapi pas nyampe di set ada yang satu musuhan sama yang satu ceritanya, ada yang harus dingin-dinginan. Tapi menurut aku itulah serunya syuting sih, suka dukanya. Milo, di peran kamu ini kan gaya mirip-mirip sama yang aku tahu kapan kamu mati. Iya. Itu menurut pandangan kamu sendiri itu kalau ada orang-orang yang punya kemampuan khusus itu apa? Ini satu fenomena yang unik ya bagi aku ya. Saat dulu aku main series di anak SMA, tiba-tiba semuanya anak SMA tuh, genre-genrenya. Terus saat aku main film tentang bisa ngeliat kematian, tiba-tiba dapet seriesnya juga yang bisa ngeliat kematian. Cuma kalau dari pengalaman aku ya, setelah 2 judul Aku Tak Pernah Mati dan juga Happy Birthday, aku ngerasain bahwa orang-orang yang punya kemampuan spesial ini hidup mereka nggak mudah, tapi mereka benar-benar ada di antara kita dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Dan menurut aku menjadi mereka itu sama seperti yang dirasakan sama Pijar. Rasanya pengen menutup diri tapi sebenarnya kesepian juga. Kamu sendiri punya pengalaman nggak, punya teman yang memang kayak juga kayak gitu bisa melihat atau Aku punya temen beberapa yang indigo, tapi mereka nggak bisa ngeliat kematian. Tapi mereka bisa ngeliat masa lalu, bisa melihat dimensi ruang dan waktu, atau enggak kayak bisa berkomunikasi. Cuma ya mereka inputnya, outputnya beda-beda ya. Ada yang ceria, ada yang jadi pendiam. Nah, kamu percayakan hal itu kah? Percaya? In real life. In the right. Iya sih, aku percaya kita di dunia ini maksudnya banyak hal-hal lain dan makhluk-makhluk lain dan juga orang-orang dengan kemampuan supernatural atau kemampuan dari Tuhan yang berbeda. Jadi ya aku percaya kalau dari miliaran orang di muka bumi ini pasti mereka punya sesuatu yang berbeda sih. Cuma nggak semua orang ngungkapin aja. Teman-teman boleh tahu ini kan konflik apa namanya kalau di karakter kan Olive dari karakter tegasnya, juteknya, terus Andra juga dengan karakter rebel. Itu kalau di outside, kalau di off kamera memang seperti itu karakternya atau memang beda? Kalau buat aku kayaknya di off kamera sih nggak jutek nggak tegas ya. Tapi kayaknya yang menjawab harusnya sebenarnya lingkungan kita nggak sih? Teman-teman bisa melihat kayak Olive sendiri pada saat off kamera. Maksudnya kalau orang baik banget sih menurut aku, lo selalu ceria banget. Kita pernah dinner bareng waktu itu juga kalau dinner bareng kita waktu itu. Oh iya, kita malah dinner bareng, malah bukan ya udah apa, nggak bos dan atas. Menurut aku kalau Oli selalu positif gitu, nggak pernah ngeliat lagi bete atau apa. Iya ya. Yeah, thank you guys. Kalau Andre aslinya kan harusnya kan. Aslinya kan harusnya lepuk-lepuk sama Wiro. Kalau di onset itu sendiri aja dia. Enggak sih, ada sih. Dia mainnya dia ya.
Willow. Udah aku nggak mention liriknya aja sih, kalau aneh liriknya emang friendly sih going gitu. Ini sih dapat tuh. Iya. Tapi secara umur, secara jokes emang beda awal-awal. Pembawaannya juga. Menyesuaikan jokes yang kadang-kadang bagi Fadi lucu sama yang bagi kita lucu tuh kadang-kadang butuh waktu gitu. Tapi itu Andre banget kan? Itu Andre banget sih. Iya. Nah, jadi ya ada kesamaan gitu. Kalau lo ya jelas udah aslinya friendly banget. Aslinya nggak ada jutek-jutek kayak serius. Iya dong. Pertama kali kita ketemu ya dia langsung yang hai. Kamu pasti tahu lah aku siapa gitu. Dia datang masih kayak hai, aku Willow, langsung salam kenal segala macam Aku langsung kayak hai, aku Willow, tinggi badan aku. Rekening aku segini. Enggak lah, nggak ada. Kita sih nggak ada yang Kalau gitu. Emir gimana? Kalau Emir ya? Iya. Aku kan emang aslinya juga cool gitu. Kalau Emir di karakternya tuh kayak orangnya agak-agak ceplas-ceplos sama cewek ya kan. Tapi emang cepat ceplos ya dia. Tapi in real life iya ceplas-ceplos juga ya. Tapi tipikal cowok green flag gitu deh. Mir dipuji sama Natasha gimana Mir? Kenapa? Dipuji sama Natasha Green Flag. Aduh, ini sebenarnya aku gak mana sih? Tuh lihat kan hidungnya Emir. Jadi baper nggak Mir? Apa? Jadi baper nggak? Enggak sih, karena aku kalau nanggepin lo kayak ngelawak aja sebagai temen gitu. Tapi siap nggak nanti kalau kalian kayak ada apa couple? Kalau biasa kan kayak gitu kan, misalnya series apa, ntar di-couplein apa, dijodoh-jodohin gitu, gimana? Apa ya nama couple kita ini? Apa tuh? Apa ya? Milo. Hello, penyanyi. Sebenarnya kalau seandainya dari series ini ada muncul fanbase couple yang suka sama Bija dan Hexa ataupun Emir dan Milona, pastinya kita senang sih karena itu artinya kita berdua berhasil memberikan yang terbaik, yang terbaik. Jadi penonton bisa merasakan, dan selama itu hal yang positif dan berupa dukungan, doa yang bagus ya why not. Nanti kasih kue ulang tahun kan di dalam. Terakhir ya. Terakhir satu pertanyaan terakhir. Mana nih tadi impresi di dalam? Iya. Makasih buat teman-teman Cast Happy Birthday, buat tim screenplay, buat tim video yang sempetnya di tengah screening ngasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.